Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Liza Putri dengan NIM 2248201003. Saya berasal dari kelas 6A Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teknologi bahan alam. Baiklah, masuk kepada yang pertama. Itu apa itu teknologi bahan alam? Teknologi bahan alam adalah pemilihan dan penyiapan bahan serta proses ekstraksi senyawa aktif, di mana itu langkah awal dalam pengolahan bahan alam adalah pemilihan bahan. Pemilihan ini harus didasarkan pada taksonomi tanaman, yaitu ilmu yang mempelajari penggolongan dan penanaman organisme. Kandungan senyawa pada tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti musim, kadar air, intensitas sinar matahari, serta kondisi tanah yang mencakup tingkat keasaman atau pH, sifat alkali, dan mikroorganisme di dalamnya. Contoh bahan alam itu ada berupa kunyit, jahe, ketumbar, dan lengkuas, dan masih banyak lagi. Untuk pemilihan dan penyiapan bahan, berdasarkan taksonomi tanaman atau ilmu klasifikasi organisme, itu ada faktor yang mempengaruhi kandungan senyawa. Yang pertama itu ada musim, kadar air, intensitas sinar matahari, dan kondisi tanah, di mana kondisi tanah itu ada pH, alkali, dan mikroorganisme. Masuk ke selanjutnya itu ada di pertimbangan bahan alam. Pada pertimbangan bahan, melibatkan pengalaman penggunaan secara turun-temurun serta hasil pengujian atau screening ilmiah. Bagian tanaman yang digunakan bisa berupa seluruh bagian herba atau hanya bagian tertentu seperti daun, batang, akar, dan atau bunga. Bahan baku dapat berbentuk segar seperti bubur buah, jus atau sirup, maupun dalam bentuk olahan seperti alkohol, simplicia, infus, maserasi, rebusan, tinktur, ekstrak, dan minyak atsiri. Masuk pada selanjutnya itu ada di sumber bahan baku dan tahapan simplicia, di mana sumber bahan baku dapat berasal dari biota liar atau hasil budidaya. Dalam pengolahan simplicia, terdapat 9 tahapan utama, mulai dari sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, pengecilan ukuran, sortasi kering atau garbling, pemeriksaan mutu, pengemasan hingga penyimpanan. Selanjutnya, itu ada pemeriksaan mutu simplicia, di mana pada pemeriksaan mutu simplicia itu dilakukan melalui berbagai analisis seperti kadar air, kadar abu, susu pengeringan, kadar serat, serta deteksi impuritas atau zat asing, baik organik maupun anorganik. Analisis juga mencakup cemaran mikroba. Label kemasan simplicia harus mencantumkan informasi penting antara lain nama simplicia, asal bahan, waktu panen, nama kolektor, dan kandungan senyawa aktif. Selanjutnya itu pada ekstraksi senyawa aktif. Ekstraksi adalah proses pemisahan senyawa metabolit sekunder dari bahan tanaman, di mana jenis-jenis ekstraksi secara umum dibagi menjadi 3. Itu ada ekstraksi fluida superkritis, ekstraksi padat cair, dan ekstraksi cair-cair. Tahapannya dimulai dari pelarut masuk ke dalam sel, kemudian melarutkan senyawa aktif, lalu pelarut membawa senyawa keluar dari jaringan tanaman. Selanjutnya, itu ada metode ekstraksi dan karakteristiknya. Beberapa metode ekstraksi yang umum digunakan antara lain, pertama itu ada maserasi, yaitu perendaman dalam pelarut tanpa pemanasan. Metode ini sederhana, namun memerlukan waktu lama dan banyak pelarut. Kedua, itu ada perkolasi, yang dilakukan dengan tetesan pelarut terus-menerus, lebih cepat namun bisa tersumbat. Ketiga, reflux, yang menggabungkan perendaman dan pemanasan. Yang terakhir, itu ada sokletasi, yang menggunakan alat khusus dan menghasilkan rendaman tinggi, tetapi biayanya lebih mahal dan bisa merusak senyawa karena panas. Selanjutnya, itu pada metode ekstraksi modern. Pada ekstraksi modern itu seperti ultrasonikasi dan microwave memungkinkan waktu ekstraksi lebih singkat dan hasil lebih tinggi, meskipun memerlukan biaya alat yang lebih besar. Sementara itu, ekstraksi bertekanan tinggi menggunakan alat PLE atau
pressure liquid extractor. Metode ini unggul dalam menjaga stabilitas senyawa karena tidak menggunakan panas tinggi dan memiliki rendaman tinggi, tetapi sangat mahal. Pelarut yang umum digunakan antara lain N-heksan, N-butanol, etanol, kloroform, etil asetat, dan aqueous. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.